Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 semester 1. Kita memasuki pada bab 1. Menapaki jalan terjal penegakan HAM di Indonesia. A. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. 1. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut. A. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. B. Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. B. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Klasifikasi hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM antara lain yaitu A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. B. Kejahatan manusia, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. A. Faktor internal,
yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, di antaranya adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. B. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya ke bagian kedua, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di antaranya adalah kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Penculikan aktivis pada bulan April 1997 sampai dengan April 1999. Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia pada tanggal 7 September 2004. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya yaitu menghilangkan nyawa orang lain, penculikan, penyiksaan, track fishing, perbudakan, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan lain sebagainya. Oke kelas, kita ke bagian C, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya adalah 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai dengan 99. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. 2. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM
dan pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai ratifikasi peraturan HAM internasional. 3. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penegakan HAM itu penting dilakukan di Indonesia dengan tujuan 1. Agar negara Indonesia tidak termasuk negara unwillingness state, yaitu negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. 2. Agar tercipta keamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya penanganan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia antara lain A. Melalui upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 4. Meningkatkan pengawasan masyarakat dan lain-lain. B. Melalui upaya pengadilan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, proses penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian berkasnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik. Proses penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Kemudian diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh 5 majelis hakim paling lama 180 hari. Oke kelas, sekian pembahasan kita bab 1. Insya Allah kita bertemu kembali pada bab berikutnya. Tetap semangat, terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.